Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa mengaji lagi, belajar lagi kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azharnuji. Pada hari ini kita akan membahas memuliakan ilmu. Jadi memuliakan ilmu adalah termasuk salah satu penyebab ilmu kita bisa bermanfaat. Ya. Jadi kalau ingin ilmunya bermanfaat, harus melakukan yang satu ini, yaitu memuliakan ilmu. Termasuk arti mengagungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Karena itu sebaiknya pelajar atau santri jika mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Sebuah cerita dikatakan bahwa Syekhul Islam Syamsul A'immah Al-Hulwani pernah berkata, "Saya mendapatkan ilmu ini adalah dengan memuliakannya. Sungguh ketika saya mengambil kitab selalu dalam keadaan suci." Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Jadi Syekhul Wali ini bisa sealim itu, bisa sepandai itu. Jadi ketika belajar, beliau selalu dalam keadaan suci. Beliau ketika mengambil kitabnya selalu dalam keadaan suci atau punya wudhu. Kemudian Syekhul Imam Syamsul A'immah Asy-Syarkashi pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarannya. Jadi belajar kembali pelajaran yang pernah dipelajari dulu. Kebetulan saat itu terkena sakit perut. Jadi sering kentut. Untuk itu ia melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam tersebut. Karena mempertahankan supaya belajar dalam keadaan suci. Jadi beliau ini saking memuliakan ilmunya sampai 17 kali wudu. Ya, karena saat itu beliau dalam keadaan sakit perut. Jadi batal wudu sampai 17 kali. Itu. Jadi beliau gak berani belajar dalam keadaan gak punya wudu. Ya, sampai 17 kali dalam satu malam. Kemudian wahada li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdada nurul ilmi bihi. Demikianlah sebab itu ilmu itu cahaya, wudu pun juga cahaya, dan cahaya ilmu akan semakin bertambah bila dibarengi dengan cahaya wudu. Ya, dari sini bisa diambil pelajaran yaitu ilmu itu bisa bertambah. Ya, ilmu itu bisa bertambah lantaran dengan adanya wudu. Ya, seperti itu. Termasuk memuliakan ilmu yaitu hendaknya jangan membentangkan kaki ke arah kitab atau buku. Ya, jadi jangan selonjor yang di depannya ada kitab atau buku. Ya, jadi kalau mau selonjor di bukunya atau kitabnya dipindah dulu. Ya, jadi jangan sampai kalian selonjor yang di depan kakinya kalian itu ada buku. Ya. Kemudian hendaknya kitab tafsir letaknya di atas kitab-kitab yang lain. Loh, kenapa kok tafsir harus di atas? Ya, karena kitab tafsir itu mengandung isi Al-Quran. Ya, mengandung isi Al-Quran. Dan otomatis jangan sampai menaruh kitab apapun di atas Al-Quran. Ya, jadi buku pelajaran jangan taruh di atas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditaruh di atas sendiri atau ditaruh paling atas. Ya. Dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Ya. Jadi ada di buku kalian jangan ditaruh apapun di atasnya. Ya. Apapun itu. Ya. Apalagi dibuat tidur, dibuat alas tidur jangan. Ya. Kemudian guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dari seorang ulama yang mengatakan ada seorang ahli fikih meletakkan botol tinta di atas kitab. Ulama itu seraya berkata, tidak bermanfaat ilmumu. Ya. Jadi ada seorang ulama
mengatakan, ada seorang ahli fikih meletakkan botol tinta di atas kitabnya. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Tidak akan manfaat ilmumu. Ya. Ini apa? Indikasi bahwa kita tidak boleh menaruh apapun di atas kitab. Tetapi guru kita, Qadhi Fahrul Islam yang termasyhur, pernah berkata, kalau yang demikian itu tidak dimaksudkan meremehkan, maka tidak mengapalah ya. Namun lebih baik dihindari ya. Jadi ketika kalian menaruh apapun di atas kitab, tapi niatnya tidak meremehkan kitab tersebut, tidak apa-apa. Tapi lebih baik dihindari. Termasuk pula arti mengagungkan ilmu, yaitu hendaknya menulis kitab dengan tulisan yang bagus. Ya. Jadi kalau menulis, tulisannya usahakan yang paling bagus. Ya. Jangan terlalu kecil-kecil. Ya. Jangan pula membuat catatan penyela atau penjelas yang membuat tulisan kitab kita tidak jelas lagi. Ya. Biasanya orang-orang dulu itu mengartikan kitab itu ditulis kecil-kecil sampai kitabnya full tulisan ya. Jadi gak jelas ya. Kecuali terpaksa harus seperti itu ya gak apa-apa ya. Jadi gimana caranya kitab itu terlihat bagus, terlihat enak dilihat, dibaca enak. Itulah ya termasuk mengagungkan ilmu ya. Jangan menulis yang kecil-kecil ya, yang biasanya tulisannya kecil-kecil dirubah ya, dirubah. Jangan seperti itu lagi. Abu Hanifah pernah melihat seseorang yang tidak jelas tulisannya. Lalu beliau mengatakan, jangan kau bikin tulisanmu tidak jelas atau kecil-kecil. Sebab jika kau masih hidup, nanti kamu akan menyesal. Dan jika kamu sudah meninggal akan dicaci maki. Maksudnya adalah jika kau sudah tua dan penglihatanmu sudah berkurang, pasti kau akan menyesali perbuatanmu dulu ya. Jadi ketika sudah tua, melihat catatan yang dulu-dulu dicatat itu gak jelas ya, karena dulunya nyatatnya kecil-kecil. Jadi ketika tua, penglihatannya sudah berkurang, itu sulit dibaca ya. Atau bahkan ketika kamu sudah meninggal, kamu akan dicaci maki. Loh, mengapa? Ya iya, pasti orang-orang yang membacanya, ini tulisan sopo sih kok jelek, kok kecil-kecil ya, pasti dicaci maki ya. Seperti itu. Kemudian sebaiknya pula jangan menulis dengan tinta warna merah di dalam kitab, di dalam buku. Ya, kalau menulis usahakan dengan tulisan tinta hitam, tinta biru, selain merah lah ya. Karena hal itu adalah perbuatan kaum filsafat. Nah, bukan ulama salaf. Kesimpulannya yaitu, jadi seseorang santri atau pelajar hendaknya menghormati ilmu. Antara lain adalah pertama, memegang kitab atau buku dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah menaruh kitab atau buku di tempat yang terhormat. Ya. Kemudian tidak menaruh sesuatu apapun di atas kitab atau buku. Kemudian menulis dengan tulisan yang bagus. Yang terakhir yaitu tidak menulis dengan tinta berwarna merah. Tugas kalian adalah menyimak video ini sampai selesai, kemudian mengisi nama lengkap dan kelas di kolom komentar sebagai bukti kalian mengikuti taklim ini. Ya, jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.